Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi seputar rekrutmen guru ASN P3K, lebih tepatnya mengenai dokumen-dokumen yang dipersiapkan dan siapa yang sudah bisa mempersiapkan hari ini atau belum. Seperti itu rekan-rekannya. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di-skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekannya. Info di video ini lebih menarik untuk kita simak bersama-sama. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, yang pertama di sini admin ingin menyampaikan informasi. Ini sebenarnya kemarin di mana Bapak Auditya Nugraha, salah satu pegawai dari Badan Kepegawaian Negara. Nah, ini beliau mana memberikan membuat suatu status ya. Nah, di sini ngabuburit sambil ngolah nilai. Bukan nilai itu, yang satu lagi. Nah, ini banyak yang menyampaikan pernyataan bahwa ini yang dimaksud terkait mengenai P3K guru. Namun terlepas daripada itu, insya Allah besok 14 April, rekan-rekan, insya Allah besok 14 April, semoga tidak ada pengunduran jadwal lagi, sehingga rekan-rekan yang sudah menyiapkan beberapa dokumennya tetap bisa digunakan seperti itu karena tidak sampai kadaluarsa. Oke, selanjutnya, nah rekan-rekan sebenarnya untuk mengecek hasil pasca sangganya, nah rekan-rekan sebenarnya bisa mengecek melalui portal P3K Guru. Di sana sudah ada 3 fitur rekan-rekannya. Fitur terbarunya yaitu adalah pasca sangga. Jika itu diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini atau ini ya. Di sini nanti peserta akan diminta untuk memasukkan NIK-nya, nomor induk kependudukan, dan juga nomor pesertanya. Setelah itu, Bapak Ibu silakan klik cari data. Nah, kalau misalnya ini sudah dimasukkan, ini nanti akan berwarna biru. Seperti ini rekan-rekan ya. Nah, setelah itu diklik cari data, maka akan muncul informasi seperti ini. Ini misalnya ada nomor peserta, ada NIK-nya, ada nama, ada provinsinya. Ini ada kabupatennya juga. Contohnya ini Kabupaten Blitar dari Jawa Timur. Nah, ini adalah sekolah penempatannya, yaitu di SMP Negeri 1 Kademangan. Ini adalah guru ahli pertama. Ini mapelnya ditutup. Terus lulus dan mengisi formasi atau mendapatkan penempatan. Nah, ini jika kita mengecek melalui portal P3K Guru. Namun ini juga bisa kita lihat jika kita mengecek melalui akun SSCASN. Dan di sana nanti akan muncul juga fitur DRH-nya. Nah, bicara tentang DRH tersebut, rekan-rekan ya. Nah, di sini terkait dokumennya, ada teman yang berbagi pengalaman. Ini pengalaman P3K 2021 untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur, di mana tanggal SKCK, surat jasmani rohani, dan keterangan keperluannya harus sesuai edaran dari BKD. Nah, jadi teman-teman dari Jatim jangan gegabah, karena bisa saja aturan seperti ini yang pernah diterapkan di tahun 2021 masih dipakai. Nah, seperti itu. Nah, bahkan ada juga yang membenarkan hal tersebut benar. Pemerintah kabupaten juga sama. Nah, jadi bukan cuma tingkat provinsi, bahkan di tingkat kabupaten untuk Jawa Timur itu juga tanggalnya ya. Jadi di sini admin tekankan mengenai tanggalnya itu disesuaikan dengan edaran dari Badan Kepegawaian Daerah. Nah, ini penting rekan-rekan ya. Namun ada juga rekan kita di sini mengatakan bahwa 6 menit yang lalu, ya Allah, waktu ngurus berkas mepet banget dengan adanya cuti bersama. Nah, kalau tidak salah cuti bersama itu dimulainya sebenarnya tanggal 19 rekan-rekan ya. Kalau tidak salah tanggal 19 sudah cuti bersama. Jadi rekan-rekan yang misalnya sudah ingin menyiapkan dokumennya, sebenarnya bisa rekan-rekan ya. Sebenarnya bisa menyiapkan dokumen tersebut karena ada juga instansi yang tidak mempermasalahkan masalah tanggal ini. Nah, apalagi dengan situasi dan kondisi saat ini rekan-rekan ya. Mana pemerintah seringkali mengundur-undur pengumuman pasca sangga sehingga waktu mepet dan akan bersinggungan dengan cuti bersama. Semoga ada instansi yang bisa harap maklum kepada peserta-peserta yang sudah menyiapkan beberapa dokumen. Karena ini mepet rekan-rekan ya, betul-betul mepet. Oke, selanjutnya
Nah, ini ada peserta, admin contohkan di sini, misalnya guru A ini tidak yakin dengan adanya penempatan atau mendapat formasi. Nah, sebaiknya tidak usah dulu mempersiapkan dokumennya sampai betul-betul sampai betul-betul keluar pengumuman. Nah, namun bagi rekan guru, misalnya guru B yang sudah yakin mendapatkan formasi atau penempatan, silahkan mengurus hari ini misalnya seperti itu. Silahkan mengurus hari ini atau mungkin besok pagi, begitu rekan-rekannya. Kalau misalnya instansinya masih buka besok, silahkan mengurus dokumen-dokumen keperluan tersebut, rekan-rekannya, jika memang yakin mendapatkan penempatan atau formasi. Tapi kalau ragu-ragu ya atau tidak yakin, jangan dulu rekan-rekannya. Karena kenapa? Kita tahu bahwa mengurus dokumen tersebut sebenarnya tidak gampang juga, mengingat banyaknya peserta nanti yang mengurus dokumen yang sama. Seperti itu. Jadi ini kembali lagi kepada peserta yang menunggu pengumuman Paskasangga. Karena terkait aturan mengenai boleh tidaknya secepatnya menyiapkan dokumen, itu opsional dari masing-masing instansi. Oke, nah di sini terkait masa berlaku surat keterangan ini banyak sekali rekan-rekan kita yang bertanya, dan itu admin harap maklum karena wajar rekan-rekannya. Ada juga rekan-rekan yang katanya sudah memiliki surat keterangan catatan kepolisian. Nah, di sini admin mendapatkan informasi juga. Nah, ini juga dari teman-teman yang sudah lulus menjadi ASN P3K di tahun sebelumnya, di mana surat keterangan sehat jasmani dan rohani itu masa berlakunya kurang lebih 2 minggu. Maksudnya 1 atau 2 minggu masa berlaku untuk surat keterangan sehat jasmani dan rohani rekan-rekannya. Nah, pastinya ini dikeluarkan oleh dokter berstatus PNS atau yang bekerja di rumah sakit yang pemerintah, seperti itu. Jadi ini masa berlakunya. Selanjutnya adalah bebas ya, mohon maaf di sini typo. Surat keterangan bebas narkoba atau nafsa. Nah, ini masa berlakunya 3 bulan. Nah, ini masa berlakunya 3 bulan rekan-rekannya. Jadi kalau misalnya ada yang punya, misalnya di hari ini atau kemarin, bulan lalu misalnya, pastinya itu belum kadaluarsa. Pastinya belum kadaluarsa rekan-rekannya, karena masa berlakunya 3 bulan untuk surat bebas narkoba. Nah, selanjutnya untuk SKCK sendiri itu masa berlakunya adalah 6 bulan. Jadi SKCK itu 6 bulan masa berlakunya, dan ini bisa kita urus di Polres rekan-rekan ya. Kita bisa urus di Polres. Kalau tidak salah juga di Polda juga bisa. Admin di sini memberikan catatan keterangan penggunaan berkas sesuai instruksi atau perintah instansi. Nah, misalnya kan ditanya ini, kira-kira SKCK-nya digunakan untuk apa? Surat jasmani dan rohaninya untuk apa? Surat keterangan bebas narkobanya digunakan untuk apa? Nah, ini bisa kita dapatkan syaratnya atau instruksi dari daerah atau instansi. Misalnya SKCK tujuan pembuatannya itu untuk pemberkasan NIP3K atau untuk berkas P3K, seperti itu. Ini biasanya juga masing-masing instansi beda-beda rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya terkait dokumen unggah. Nah, ini nanti adalah dokumen-dokumen yang akan diunggah di fitur DRH. Nah, disilahkan cetak dan periksa daftar riwayat hidup Anda dengan cara menekan tombol cetak di bawah. Anda dapat kembali ke menu sebelumnya, memperbaiki data dan mencetak kembali daftar riwayat hidup Anda bila terdapat kesalahan sebelum mengakhiri proses pengisian DRH. Ingat ya, sebelum mengakhiri. Dengan mengakhiri, tombol akhiri proses pengisian DRH berwarna merah di bagian bawah halaman ini. Di sini ada cetak DRH perorangan, cetak DRH riwayat. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini ada scan surat pernyataan 5 poin, ada surat keterangan catatan SKCK, ini daftar riwayat hidup yang sudah diberi materai dengan kapasitas 1000 KB. Nah, kalau ini juga 1000 KB, ini juga 1000 KB dengan format file PDF. Terus pengalaman kerja. Nah, ini ya, bukti pengalaman kerja asli yang ditandatangani atau fotokopi dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Nah, ini ya, apabila memiliki pengalaman kerja. Ini ukuran maksimalnya 3000 KB. Terus ada scan surat keterangan tidak mengkonsumsi. Nah, ini yang nafsa.
Terus surat sehat jasmani dan rohani, ini yang tadi. Terus ada ijazah, adalah ijazah yang digunakan untuk melamar. Surat lamaran, ini surat lamaran yang ditujukan kepada instansi yang Anda lamar, ini 1000 KB. Terus ada pas foto, nah ini yang terakhir rekan-rekan ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10. Nah ini rekan-rekan ya. Jadi apakah ini kan misalnya ini contoh dari tahun 2021. Apakah ini juga sama? Ini nanti kan kita bisa lihat rekan-rekan ya di bagian DRH-nya. Ini bisa lihat dokumen apa saja yang perlu diunggah di sini. Namun kurang lebih isinya seperti ini. Namun untuk dokumen yang tidak diunggah, seperti data keluarga, data suami istri, data anak dan lain-lain, dan hobi juga. Nanti kami akan share juga videonya rekan-rekan ya. Jadi silahkan pantau terus channel ini, admin akan terus berbagi kepada rekan-rekan semua. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.